Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Faizah dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Sudi Jember dari Prodi Manajemen Dakwah, dan di sebelah saya Koyumil Asania Ekspatriasi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ki Haji Ahmad Sudi Jember. Di sini kami ingin berbincang-bincang santai dengan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Besuki, di mana dalam bincang-bincang kali ini kami akan membahas tentang dakwah di era digital. Nah, baik, sebagai seorang muslim pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata dakwah. Sebagaimana yang telah Rasulullah ajarkan, bahwa Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam dulu mengajarkan bahwa dakwah itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika sudah berada di zaman yang modern ini, bagaimana sih sebagai seorang muslim, sebagai seorang Gen Z, kita menyikapi tentang dakwah itu? Apalagi sekarang zaman di mana sebuah teknologi sudah sangat canggih, lalu bagaimana sih kita memahami atau mengenal betul tentang dakwah di era digital? Bagaimana Gus? Mungkin nanti bisa kita bincang-bincang tentang dakwah di era digital. Ya, siap. Untuk pengertian dakwah itu sendiri di era digital, sebagai kita mahasiswa yang Gen Z, itu seperti apa yang bisa kita terima? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah itu adalah satu kalimat yang sering kita dengar, baik di masjid, di kampus, di pondok pesantren, ataupun di tempat-tempat lainnya. Cuma sebagian orang itu mungkin memahami dakwah itu ya ceramah, pidato, khutbah, dan sejenisnya. Padahal dakwah itu cakupannya sangat luas. Ada definisi dakwah yang cukup baik yang disampaikan oleh salah seorang ulama yang sampai sekarang masih hidup. Dia bernama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dia mengatakan bahwasanya dakwah itu ngajak orang yang lupa jadi ingat, ngajak orang yang jauh jadi dekat, ngajak orang yang bodoh jadi berilmu, dengan cara kita masing-masing disertai dengan keikhlasan. Jadi dakwah itu ya tidak harus di atas panggung, tidak harus di atas podium, tidak harus ceramah, tapi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dengan cara kita masing-masing, dan yang paling terpenting harus disertai dengan keikhlasan. Nah, kenapa sih kok harus disertai dengan keikhlasan? Karena kalau orang itu ngomongnya didasari dengan keikhlasan, berarti ngomongnya itu dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, sesuatu yang keluar dari hati itu nanti akan bisa sampai ke hati. Kalau ada orang dakwah tapi dia niatnya tidak ikhlas, karena ingin dipuji, karena ingin dihormati, karena ingin dihargai, maka nanti yang terjadi dakwahnya cuma bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi dakwah itu luas begitu. Secara sederhananya begitu. Lalu ketika sudah mengetahui pengertian dakwah itu sendiri, siapa sih Gus yang berhak untuk melakukan dakwah? Atau ada orang tertentu yang harus menyampaikan dakwah, atau semua orang yang boleh berdakwah? Ya, jadi hal yang perlu kita pahami juga bahwa dakwah itu tugas semua orang. Dan dakwah itu juga tidak harus bagi orang yang berilmu. Orang bisa dakwah kalau dia misalnya punya keahlian edit video misalkan. Dia ngeditkan videonya salah satu tokoh, salah satu ustadz, salah satu kiai, salah satu habib, kemudian disebarkan. Itu juga bagian dari dakwah. Dia memang tidak berilmu, tapi suka nge-share video-video atau artikel atau tulisan dari orang yang berilmu, itu juga bagian dari dakwah. Dia menyiapkan alat, HP, kamera, tripod, dan seterusnya untuk menunjang orang yang berdakwah, itu juga bagian dari dakwah. Kalau seandainya misalkan ya, ada ustadz, ada kiai, dia pengen dakwah, tapi dakwahnya itu tidak bisa menyebar luas kecuali dengan media sosial. Sedangkan dia sendiri tidak tahu. Ya maka orang yang punya keahlian di bidang IT, media sosial, maka dia punya peran untuk berdakwah dengan caranya sendiri itu.
Jadi ya tidak harus anak pesantren dakwah, bisa siapapun, bisa yang mempunyai tempat digunakan untuk dakwah, bisa yang menyediakan makan, bisa yang menyediakan fasilitas dan seterusnya. Jadi semuanya orang itu punya kewajiban untuk berdakwah, begitu. Berarti kan ada istilah mukallaf ya bisa, Iya. di mana dakwah itu sampai terdengar oleh si orang. Kalau belum menjadi mukallaf berarti tidak punya kewajiban untuk berdakwah ya Gus? Ya tidak ada. Orang belum mukallaf artinya dia kewajiban-kewajiban yang dari Allah itu kan masih belum dibebankan kepada dia. Kecuali dia punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya bisa jadi itu dia berdakwah. Tapi secara kewajiban ada di dalam Islam ya dia masih belum bisa, karena memang pikirannya juga masih belum sampai. Walaupun tidak selamanya seperti itu, begitu. Berarti kita kayak orang pegunungan, orang pedalaman yang masih asing dengan teknologi, berarti itu juga nggak berkewajiban ya Gus? Ya dengan caranya dia sendiri. Dakwah itu kan tidak harus ceramah seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan dia baik sama orang, itu juga bagian dari dakwah. Dia jujur sama orang, itu juga bagian dari dakwah. Pernah ada satu cerita. Waktu itu Habib Umar bersama rombongannya itu pernah ke satu tempat di daerah Afrika, benua Afrika. Kemudian ketika Habib Umar itu mau pulang, ada di bandara, tiba-tiba ada orang tanya, itu orang agamanya apa ya? Itu agamanya Islam. Kenapa memangnya? Bagus Islam, saya pengen masuk. Di tangannya beliau itu. Hanya dia cuma sekedar melihat keindahan ajaran-ajaran Islam, itu juga bagian dari dakwah. Akhirnya si orang Afrika ini dituntun baca syahadat, dia jadi Fatihah saat waktu itu, dan dia alhamdulillah menjadi orang mu'alaf, bukan mukallaf ya, mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Jadi dakwah itu bisa dengan cara apapun. Dakwah bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tulisan, juga bisa dengan hal-hal yang lain yang mencerminkan keindahan agama Islam, gitu. Lalu bagaimana cara atau metode dakwah dengan memanfaatkan media sosial? Nah, sekarang kelemahan sebagian orang yang mempunyai ilmu itu dia tidak paham menggunakan media sosial. Satu contoh. Misal dia mau dakwah via live streaming, misalkan. Sebagian orang itu kalau dia misalkan pakai media Facebook atau YouTube, itu misalkan HP-nya ditaruh begini. Tapi kalau dia tidak tahu caranya, itu nanti hasilnya itu justru kalau ngelihat itu dia miring begini, karena tidak tahu caranya. Maka dari situ kita juga penting untuk mengetahui tata cara dakwah di era digital sekarang ini. Bukan cuma sekedar dakwah live streaming tapi tanpa tahu tata cara yang baik dan benar. Kadang juga orang tidak paham. Ada mic clip on begini, ini juga kadang ada yang tidak paham. Jadi dakwahnya dia ya cuma HP ditaruh di bawah gitu, dia lagi ceramah. Ini kan kurang bagus juga. Saya pernah lihat itu streamingnya salah satu ustadz gitu, salah satu gus gitu. Jadi HP-nya taruh di bawah begini, dia ngadep jamaah. Jadi ya sorot kameranya itu ya begini. Jadi akhirnya tidak bagus. Maka dari situ kita perlu untuk tahu tata caranya dakwah dengan media sosial, gimana caranya menggunakan Instagram. Kadang orang sekarang cara update status di WA saja tidak tahu. Sebagian orang itu gimana caranya dakwahnya tersampaikan. Padahal itu sangat eman sekali kalau ada orang punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau dulu kita mau dakwah ke Papua ya harus ke Papua. Kalau dulu kita mau dakwah ke Riau, ke Sumatera, ke Kalimantan, kita harus ke sana. Sekarang dengan adanya kecanggihan di era digital sekarang ini, di dalam rumah pun dakwah kita bisa sampai ke ujung Papua, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke luar negeri. Itu kalau kita tidak memanfaatkan, ya menjadi hal yang kita ini ketinggalan banyak kebaikan di situ. Begitu. Lalu bagaimana pengaruh dakwah
seperti di era digital ini? Nah, sebelum kita membahas tentang pengaruh dakwah, maka kita perlu untuk membahas apa sih manfaat kita berdakwah. Kadang sebagian orang kan timbul pertanyaan di dalam dirinya sendiri. Percuma saya dakwah, lagian juga mereka tidak bakal sadar. Kan begitu. Padahal tugas kita itu kan cuma menyampaikan. Allah yang menyadarkan. Nabi Muhammad saja di dalam Al-Quran itu ditegur sama Allah, diperingatkan sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki. Kalau kita mikir secara logika, secara akal, mestinya keluarga Nabi Muhammad semuanya muslim, mestinya ikut semua dakwahnya. Tapi kenyataannya kan ada yang tidak ikut kan? Ya karena memang tugas manusia itu cuma menyampaikan, cuma mengajak. Yang menyadarkan itu adalah Allah. Kalau kita harus semuanya kita yang menyadarkan, nanti repot. Berarti kita yang mengklaim bahwa itu adalah yang menyadarkan saya. Nah, bisa jadi dia sombong, bisa jadi dia itu tinggi hati, bisa jadi dia itu suka kepada kehormatan dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu kita ngajak kepada jalan Allah. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 disebutkan, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Tuhanmu. Nah, kesalahan bagi sebagian dai, bagi sebagian ustadz, bagi sebagian kiai, bagi sebagian gus itu dia ngajak orang untuk mengikuti komunitasnya dia. Dia ngajak orang untuk mengikuti kelompoknya dia. Dia ngajak orang untuk mengikuti majelisnya dia. Bagus, ya bagus. Cuma sebenarnya tujuan inti itu adalah ikuti jalan Tuhanmu. Kalau sudah mengikuti jalan Allah, dia mau menjadi jamaahnya siapapun, kita senang karena masih berada di jalur yang sama, masih berada di jalan yang sama. Dan untuk menimbulkan dan menambahkan motivasi semangat kita untuk berdakwah, di antara manfaat kita berdakwah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia tanpa berkurang sedikit pun pahala yang dia dapatkan. Misalkan saya ngajak 100 orang. Nah, saya ngajak orang itu saya dapat pahala. Nah, ketika 100 orang itu ngikuti saya, mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka saya mendapatkan pahala tambahan sebanyak orang yang mengikuti dan mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan. Itu mestinya menjadi motivasi yang sangat besar untuk kita selalu berdakwah. Dan juga ada hadis yang lain juga disebutkan, addalu alal khairi kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Misal, satu contoh ya, kita ngajak orang yang asalnya dia tidak sholat, akhirnya dia mau sholat. Selama orang itu sholat, walaupun kita di siang lagi tidur-tiduran, kita dapat pahalanya orang yang sholat. Karena orang yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri, begitu. Jadi pengaruhnya ya sangat besar sekali, bisa merubah orang. Dan di antara bentuk dakwah itu ya mengajar, itu bagian masuk cakupan dakwah. Kenapa? Karena mengajak orang dari yang asalnya tidak berilmu menjadi berilmu. Itu bagian dari dakwah, begitu. Berarti dapat kita pahami bahwa memaknai dakwah di era digital itu poin pentingnya yaitu di keikhlasan itu tadi ya. Betul, keikhlasan. Karena itu nanti pengaruhnya sangat besar sekali. Makanya kenapa kalau kita lihat kiai-kiai dulu ya, pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu ada yang sudah sepuh itu masih ngajar ribuan santri. Padahal suaranya sudah tidak jelas. Jadi maknai kitab itu
Santrinya tidak tahu ini mau nulis apa karena suaranya sudah tidak jelas. Tapi kenapa kok santrinya banyak yang jadi orang-orang besar, banyak yang jadi tokoh, banyak yang jadi kiai? Karena rahasia keikhlasan itu. Kenapa sih kok ikhlas itu sangat dahsyat? Karena ikhlas itu sumbernya dari hati dan hatinya bersambung kepada Allah dan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan hati yang bersambung kepada Allah. Bagaimanapun juga dia itu menjadi orang yang viral, ustadz yang viral, terkenal, punya tim khusus untuk undang beliau, tapi tidak ada keikhlasan. Itu jauh lebih berpengaruh orang yang dakwah disertai dengan keikhlasan, walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Itu. Berarti juga dapat kita simpulkan dakwah di era digital itu kita juga harus belajar tentang teknologi. Betul, belajar. Harus bisa. Jangan gaptek lah istilahnya sekarang. Iya. Tetap ikut zaman. Ikut zaman, tapi tidak tergerus oleh zaman, tidak terpengaruh oleh zaman. Kalau dulu itu ada nasihat dari salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kalau kita itu sebaiknya jadi seperti ikan di lautan. Ikan di lautan itu airnya asin, tapi ikannya tetap tawar. Itu menggambarkan bagaimana caranya kita itu tetap mengikuti perkembangan, tapi tidak terpengaruh oleh arus, tidak terpengaruh oleh lingkungan. Sehingga kita ya tetap teguh pendirian. Hijau ya hijau, putih ya putih, merah ya merah, hitam ya hitam, kuning ya kuning, pink ya pink. Semuanya itu kita harus teguh pendirian sesuai dengan apa yang kita pelajari begitu. Baik, mungkin cukup itu saja dari kami berdua. Kok cepat? Apa lagi ada ya dari dia? Sudah cukup. TikTok ada, punya TikTok? Iya, punya. Nah, ya tahu caranya dakwah lewat TikTok. Lebih ke ini sih kalau pribadi Gus melihat siapa. Kalau di media sosial kan kita harus tahu disampaikannya tuh dari siapa, nggak boleh asal-asal kita menerima saja. Saya di TikTok tuh banyak sekali mengutip dari Habib Umar, padahal sebenarnya bukan. Betul ya. Iya gitu. Nah itu yang menjadi kehati-hatian yang serius di era sekarang. Nah, apalagi sekarang kan TikTok itu kan sudah banyak diisi dengan konten-konten yang negatif. Ya. Kalau orang-orang yang berilmu tidak ikut berkecimpung di dalam akun seperti contohnya TikTok dan sebagainya, nanti pengaruhnya negatif banyak dirasakan oleh orang-orang yang melihat TikTok itu sendiri. Sekarang sudah banyak orang yang gengsi untuk melakukan kebaikan di saat mereka banyak orang yang tidak malu memamerkan keburukan. Ini kadang-kadang kita itu juga butuh introspeksi diri ya. Kenapa kok di saat kita mau posting story di WA atau video potongan di WA nanti dikira sok suci atau apa dan sebagainya. Nah mereka loh tidak malu memamerkan kemaksiatan, memamerkan dosa, memamerkan hal yang melanggar aturan agama. Kok kita tambah menyebarkan kebaikan, kok tambah malu? Ini kan perlu hal yang perlu untuk kita renungkan di dalam diri kita masing-masing begitu. Cukup kayaknya Gus dari tentang dakwah di era digital sudah dapat kita pahami secara detail. Atau mungkin di sesi terakhir ya, mungkin ada pengalaman masing-masing gitu. Versi isi kepalanya masing-masing dakwah itu apa gitu. Menurut ini Mbak Emil, menurut Mbak Nadia itu dakwah itu kira-kira gambarannya bagaimana gitu kan, tiap orang kan tidak sama cara berpikirnya gitu. Ada Gus, kan katanya tadi udah disebutkan bahwa berdakwah itu tidak harus orang yang berilmu gitu kan. Maksudnya kalau ilmunya pas-pasan ya nggak apa-apa, berdakwah aja gitu. Meskipun itu hanya meng-share dari postingannya para ulama atau para masyayikh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan atau menjadi yang nggak enak di hati itu orang yang nyebar itu terlalu kaku, Gus. Dalam ya terlalu kaku lah intinya. Seperti sampai kita itu memiliki perasaan
kayak dia tuh merasa yang paling baik dari yang Nah, lain. itu yang dia butuh untuk dirubah di dalam Itu ya, dirinya. kan gitu. Iya, Orang iya. yang terlalu kaku dalam Iya, segala hal. iya. Jadi nggak enak juga ke anaknya. Ya, intinya kita walaupun hal-hal yang sederhana tidak usah pesimis. Kayaknya tidak ada yang baca, kayaknya tidak ada yang dapat hidayah. Itu semuanya urusan Allah. Satu pengalaman ya, saya pernah nyari satu materi yang saya cari di YouTube. Itu saya temukan justru di akun channel YouTube itu yang subscribernya itu nggak sampai 100. Tapi di situ isinya berkualitas. Nah, dari situ saya jadi mikir, oh ternyata tidak semua yang berilmu tinggi, tidak semua yang punya subscriber banyak itu yang nanti akan dilihat orang. Ternyata di situ udah ada yang saya cari. Adanya justru di akun-akun YouTube, channel-channel YouTube yang subscribernya sedikit, tapi isinya berkualitas. Nah dari situ kan kita bisa ngambil pelajaran, ternyata ada kemungkinan orang itu untuk melihat dan ada kemungkinan untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang kita share atau apa yang kita upload atau apa yang kita sampaikan di media sosial gitu. Barangkali Mbak Nadia punya pengalaman. Kira-kira dakwah menurut Mbak Nadia itu gimana? Kira-kira? Ya, mungkin dakwah itu seperti Apa? ya sama sih disebutkan Ya. Mbak Emil. Iya. Kira-kira gimana sudut pandangnya dakwah di era sekarang itu? Dakwah di era sekarang ini mungkin banyak sih seperti dakwah seperti berlebih-lebihan. Ya mungkin itu. Oh gitu ya. Udah? Sudah cukup bisa. Iya. Mungkin cukup itu saja dari kita, sekedar pertanyaan-pertanyaan tentang dakwah di digital. Terima kasih banyak Gus Ya, sudah memberikan sama-sama. penjelasan yang Sama-sama. cukup untuk memahamkan kita berdua. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.